Pemirsa, waspadai kendaraan Anda. Percaya atau tidak, pencuri kendaraan motor sebagian besar masih bebas beraksi di sekitar kita. Tak hanya menggunakan alat konvensional berupa kunci dan juga obeng, kini mereka mengincar korbannya dengan cairan kimia yang dikenal dengan cairan setan. Bagaimana mereka bisa beraksi? Berikut redaksi kontroversi. Pencurian kendaraan seperti ini sering terjadi. Sadar atau tidak, pencuri kendaraan bermotor ini ternyata ada di sekitar kita. Pelaku pencurian mengintai korban yang lengah sebelum menggasak harta benda. Beberapa rekaman CCTV menggambarkan mudahnya mencuri kendaraan bermotor. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mampu membawa sepeda motor incaran. Meski terkadang sudah diberi kunci pengaman, kendaraan tetap berpindah tangan dengan mudah. Pencurian terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, terutama kota besar. Unit kendaraan khususnya motor yang disasar pencuri setiap tahun sangat tinggi. Di Jakarta, setiap tahun ada ribuan kendaraan motor lenyap dicuri. Kalau kita melihat data ya, ada terjadi penurunan yang signifikan untuk pencurian kendaraan bermotor ini. 2013 dibanding 2014 itu hampir ada penurunan sekitar 26% lebih. Hampir ada 2.000-an lebih dari 5.000 menjadi 3.000 ya. Tingginya pencurian sepeda motor tidak lepas dari pertumbuhan jumlah kendaraan. Di Indonesia, populasi sepeda motor mencapai lebih dari 86 juta. Beberapa pabrikan sepeda motor sudah membekali sepeda motor dengan kunci keamanan ganda. Namun nyatanya, pencuri nampaknya lebih pintar untuk membobol kunci. Pencuri sepeda motor tidak hanya menggunakan kunci letter T, namun mereka juga menggunakan cairan kimia. Penelusuran redaksi kontroversi mendapati pelaku curanmor kerap menggunakan cairan kimia. Cairan ini dianggap memperlancar aksi pencurian. Biar lebih praktis lagi, intinya kalau kita di depan rumah kan banyak sepi, tinggal tuangin cairan karena tunggu reaksi dan keadaan. Maksudnya kalau udah ibaratnya pakai obeng aja, udah bisa pakai. Di kalangan pencuri motor, cairan kimia ini biasa disebut dengan cairan setan. Cairan mampu membuka kunci pengaman atau gembok. Kunci atau gembok yang terbuat dari bahan logam ini bisa hancur seketika jika terkena cairan setan. Obeng baja, letter T, air keras, ditetesin. Itu cairan setan? Bener, hancur, lebur itu. Tetesin berapa kali nggak hancur, tangan aja sampai ini, gompal tangan. Cairan setan ini adalah hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat besi, kuningan, aluminium atau baja tidak berdaya. Jika terkena cairan ini, dalam waktu singkat kunci atau pengaman pada kendaraan terkikis sekaligus mudah dibuka. Yang menarik, ketika menjalani aksinya, ternyata pelaku tidak menyuntikkan cairan setan ke kunci kontak sepeda motor. Hal ini dikarenakan cairan setan merusak elemen di dalam kunci kontak sepeda motor yang berakibat kendaraan tidak bisa dihidupkan. Ngancurin kontak kan nggak bisa ini, hancurin dalam semuanya. Gimana cara muternya? Lembur dia hancur kan, patah. Dipaksa sama itu nggak bisa. Kalau masih mulus, kita masukin letter T, kita puter, itu nyatu sampai ke bawah, akar-akar. Masuk nggak nyatu kontaknya. Cairan setan yang digunakan pelaku curanmor ini diduga kuat adalah kumpulan cairan asam. Untuk membuktikannya, redaksi kontroversi membawa cairan maut ini ke ahli kimia. Dugaan kami tidak meleset. Cairan yang dipakai pelaku adalah cairan asam pekat berkonsentrasi tinggi. Ada beberapa jenis yang dimungkinkan digunakan pelaku, yaitu jenis asam nitrat atau HNO3, asam klorida atau HCl, dan juga asam sulfat atau H2SO4. Yang disebut cairan setan ini sebenarnya kalau secara bahannya, materialnya itu dia bahan kimia ya kelompok asam dia, asam nitrat, asam sulfat, asam klorida ya. Cairan asam baik asam nitrat, klorida atau sulfat mempunyai sifat korosif. Ketiga zat asam ini mampu melakukan oksidasi pada senyawa logam.
Setiap logam jika terkena cairan asam ini, maka terjadi korosi atau melarutkan logam. Ketiga cairan asam ini pada umumnya biasa digunakan untuk analisis kimia atau penelitian di laboratorium dan industri. Namun yang mengagetkan, nyatanya cairan keras ini kini dimanfaatkan untuk kejahatan berupa aksi pencurian. Kalau air setan tadi tuh sudah menggunakan asam, misalnya asam sulfat pekat, ya, dikatakan pekat yang konsentrasi atau kadarnya lebih dari 10%, ya, bisa 37%, ya, pokoknya di atas 10%, ya. Zat-zat ini jika dikenakan logam-logam, dia akan melarutkan logam dengan cepat. Untuk melihat seberapa besar cairan setan merusak logam, redaksi Kontraversi membuat simulasi. Sebuah lempengan besi dimasukkan dalam cairan. Hasilnya, cairan setan ini bereaksi. Mulai ditandai perubahan warna. Kemudian cairan yang berwarna bening berubah menjadi kehijauan dan mengeluarkan asap pekat. Hanya beberapa detik, cairan berubah menjadi merah kecoklatan dan mendidih seperti terbakar. Oksidasi yang sangat singkat ini membuat logam terkikis dengan cepat. Pelaku mengklaim mudah mendapatkan cairan setan dari sejumlah toko kimia. Dengan mengeluarkan uang sekitar Rp150.000, mereka mendapat 1 liter cairan kimia berupa zat asam berkonsentrasi tinggi. Kayaknya rahasia buat dia, soalnya kita belanja sama dia tahunya segitu aja duitnya. Dikasih obatnya sama dia, ada obatnya. Ini sama si toko kimia. Dengan cairan setan ini, berapapun kunci pengaman atau gembok kendaraan yang dipasang, pelaku hampir pasti bisa merusaknya. Meski kini sebagian besar motor sudah dilengkapi kunci berpengaman yang lebih canggih, ternyata ini bukan jaminan. Kalau untuk standar pabrik gitu kan, sebetulnya ya banyak contoh nggak amannya gitu kan, mudah dibuka sama pencuri seperti pakai alat atau pelebur kimia semacam itu bisa dilakukan sama pencuri. Menilik lebih jauh, sebagian sepeda motor curian diselundupkan ke daerah Pantura. Sementara sebagian lainnya berakhir di lapak suku cadang bekas dan sisanya dijual bebas tanpa dokumen. Sepeda motor curian ini sangat menggiurkan bagi pelaku karena mendatangkan uang instan. Biasanya arah-arah ini, Pantura sana. Satu motor berapa? Kalau Mio kita jual cenggo. Kalau ini kayak Ninja ada yang angkat 6. Khusus jika terkena jaringan tubuh manusia seperti kulit, maka efek yang ditimbulkan seperti luka bakar. Cairan asam pekat juga bisa membahayakan pernafasan, bahkan bisa berakibat kematian jika cairan terhirup terlalu banyak. Aneh memang, begitu mudahnya cairan keras ini didapat. Padahal zat kimia seperti cairan asam pekat berupa asam klorida, asam nitrat, ataupun asam sulfat termasuk golongan bahan kimia berbahaya dan beracun. Kenapa? Karena ini kan sangat korosif, ya. Jadi gini, kena tangan saja, tangan itu kalau dari gambarnya tuh korosif itu gambar itu tangannya tuh langsung bolong dia tuh. Kalau dalam regulasi untuk perdagangan bahan-bahan kimia kan memang tidak semua bisa diatur. Seperti etanol atau metanol yang 90% ke atas. Cairan kimia sejenis cairan setan kini sudah terlanjur menjadi modus baru dan alat bantu pelaku kejahatan. Lemahnya pengawasan membuka celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Kini masyarakat diminta melakukan antisipasi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari pencurian sepeda motor. Pertama, parkirkan kendaraan Anda di tempat yang aman dan mudah diawasi. Jangan lengah meski kendaraan sudah dalam lingkungan aman. Tetap gunakan kunci pengaman tambahan. Meski ada kemungkinan kunci dirusak, setidaknya bisa memperlambat pencurian. Sangat dianjurkan memakai kunci rahasia otomatis jika perlu alarm. Tim Liputan Trans 7.